سيد الكونين والثقلين والفريقين بالغرب ومن عجب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا سعادتنا نبينا يؤمنون فلا أحد أثر في كوننا من ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال منتهين يا رب بالصلاة بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا وسعة الكون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة بالدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا والمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Wa udhkur, dan ingatlah, walutan, Nabi Lut, wa yubaddalu minhu, ya, sebagai badal, ya, badal istimal namanya.
idh qala liqaumihi, ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatuna fahisyata, apakah engkau mendatangi melakukan al-fahisyata? Apa itu? Ai adbar rijal, mereka tidur dengan laki-laki, ya, itu kaumnya Nabi Lut. Jadi namanya fahisyah, ya. Atatuna rijala syahwatam min dunin nisa. Sebelumnya itu atatuna fahisyata, apakah kamu, kaumnya ini, melakukan al-fahisyata? Apa itu? Yaitu tidur dengan laki-laki. Masa bakakum, yang kamu lakukan ini belum pernah dilakukan oleh kaum yang lain. Masa bakakum biha min ahadin, belum pernah sebelum kamu siapapun yang melakukan yang demikian, yaitu tidur sama laki-laki. Minal alamin, katanya sebagai hukuman, yaitu Allah jadikan lautnya itu tidak bisa dihidupi oleh makhluk, ya, ikan-ikan namanya. Mengapa? Karena kadar garamnya sangat tinggi, maka dinamai al-bahrul mayyit, laut mati. Laut mati itu artinya semuanya pada mati, ikan-ikan, ya, yang ada hanya garam saja. Jadi kalau kita nyebur di situ nggak tenggelam, jadi nggak bisa berenang juga aman, nyebur aja di situ, ngambang. Ya. Kenapa? Karena kadar garamnya lebih besar. Kalau zaman saya dulu masih biasa, jelek, ya, biasa dan laut biasa dah. Ya. Kalau sekarang udah ada apa namanya itu objek wisata, ya, ada penginapan, ada makanan, ada restoran, semua ada. Ya. Kalau zaman saya dulu tahun 82 masih belum ada yang datang, ya. Nah sekarang sudah jadi objek wisata, jadi semua yang ke Jordan pasti pada datang ke Bahrul Mayyit, pada berenang. Bahkan katanya yang namanya garamnya banyak, jadi orang-orang yang kena penyakit kulit itu cepat sembuh, ya, karena garamnya itu, ya, apalagi kena penyakit gatal, ya, nyebur di situ, ya, katanya baik katanya, ya. Ya, jadi ada manfaatnya juga, ya. Tapi kalau nggak ada ikannya buat apaan? Ya? Namanya dinamain Bahrul Mayyit, ya. Sebabnya kaumnya yaitu melakukan fahisyah, meniduri laki-laki, dan itu perbuatan belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya kecuali kaumnya Nabi Lut. A'innakum latatuna rijala syahwatan. A'innakum, apakah kamu, ada dua alif a'innakum, jadi sebagai ejekan, apakah kamu latatuna, melakukan, ya, mendatangi ar-rijala, laki-laki, syahwatan, untuk kamu
lampiaskan syahwat kamu, ya. Semuanya dulu orang sebelum Nabi Lut itu laki demennya sama perempuan. Zamannya Nabi Lut laki demennya sama laki sampai sekarang. Nah, sampai sekarang itu dari kaumnya Nabi Lut itu, ya, masih ada sampai sekarang itu, ya. Di Amerika, di Eropa, seluruh dunia, sampai di kita juga di Indonesia ada perkumpulannya, ya, ada grup-grupnya, ya. Jadi udah masuk semua lini, cuman mereka sembunyi-sembunyi. Kalau di Amerika, di Eropa udah bebas, ya. Jadi kalau saya pernah ke Belanda, itu pub itu tempat minuman ada khusus buat kaum gay. Jadi kalau kita lewat di orang laki semuanya, badannya gede-gede, pada pakai kaos oblong itu. Kalau kita lihat serem lah, matanya begini apa? Jadi kalau kita lihat tampangnya begitu, serem banget. Pada ini angkat barbel, ya. Tapi perilakunya seperti perempuan, lembut-lembut, ya. Badannya gede-gede tapi lembut-lembut gitu. Kalau di kita krempeng-krempeng, golok-golok, bencong-bencong itu yang tergodain dibantinya orang laki, ya. Teman pakai lagu perempuan, pakai rok, padahal laki belum benar, ya. Larinya kencengan juga dia, ya. Jadi itu memang, ya, gimana ya, susah juga sih. Ada yang mengatakan katanya penyakit, ada yang mengatakan sebab lingkungan, ya, pendidikan, ada yang mengatakan memang sebab dari lahirnya lah begitu, ya. Kita nggak tahu dah, ya. Yang penting kita Allah lindungi dah, ya. Yang mereka kita doakan supaya Allah berikan taufik hidayah, ya. Jadi di sana udah bebas, bahkan laki-laki kawin, ya, kawin. Di kita ada juga kan, ya. Jadi itu kayak suami istri gitu. Yang satu berperan sebagai perempuan, yang satu berperan sebagai laki. Tapi dua-duanya laki. Cuman yang ada tahu diri, gue jadi perempuan dah, gitu kan. Gue jadi lakinya, gitu, ya. Dan mereka cemburu. Ya lebih lagi dari cemburu, dibunuh. Ya. Demen gitu, ya. Nabi Lut sampai istrinya, istri Nabi Lut itu termasuk juga grup-grup mereka itu, ya. Istrinya. Nah, jadi kalau tamu datang ke rumah Nabi Lut, bininya keluar ceritain sama warga, Nabi Lut warga ada temannya, katanya. Coba punya bini begitu bagaimana itu, ya. Istrinya Nabi, ya, lingkungannya udah parah, ya, lingkungannya udah susah. Nabi Lut sendirian, ya, semuanya hampir begitu. Nah, makanya kita juga kalau lingkungannya udah begitu mau nggak mau. Kalau dia berkuasa, ya. Kalau di Eropa ada yang jadi menteri, coba lihat tuh, jadi menteri, iya, di Prancis ya, ada. Di kita juga dulu ada menteri pariwisata. Masih ingat nggak? Berarti udah tua tuh, ingat tuh, ya. Ya, tinggi-tinggi orangnya tuh, ya. Itu. Iya, jadi udah ada benih-benihnya. Cuman kita masih tabu gitu. Kalau di Eropa udah bebas, ada pub khusus, restoran khusus. Jadi mereka kumpul-kumpul, joget-joget khusus, ada tempat dia itu dah. Sampai diskotiknya pun khusus, orang-orang dia semuanya, gitu. Laki semuanya. Habis udah mana? Ya kita nasihatin, galakkan dia. Habis dia udah beda, alamnya udah beda, ya, jiwanya udah beda.
ya, gitu. Jadi sama laki dia nggak demen. Ya, kan? Ya, kadang-kadang di salon ada juga, kadang-kadang di salon cukur umpamanya ada juga tuh. Ya, nah di kita bintang-bintang lagunya begitu semua, ya. Yang di TV itu semuanya, ya. Berperan sebagai bencong gitu, ya. Jadi susah, karena apa? Karena memang udah mendunia. Ya, kita umat Islam nggak bisa berkutik, ya. Kita marah-marah galakan dia, ya. Jadi nggak boleh kita katakan itu penyakit, ya. Jadi mereka itu mengatakan itu normal, gitu, ya. Jadi udah terjadi nih ribuan tahun kepada kaumnya Nabi Nuh, yang kata Allah mengatakan, atatuna fahisyata, apakah kamu melakukan perbuatan fahisyah, yaitu tidur ame laki. La ta'tuna rijala syahwatan, seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada laki-laki, min dunin nisa, bukan pada perempuan. Dia lampiaskan nafsunya bukan kepada perempuan, tapi kepada sesama jenis. Bal antum kaumum musrifun, tetapi kamu kaum yang berlebih-lebihan, mutajawizunal halali ilal haram, kamu melanggar yang halal, melewati yang halal, dan kamu melakukan yang haram. Yang halal itu nikah dengan perempuan, yang haram nikah dengan laki. Makanya ada yang bilang tuh ya, pria Sunda haram kawin dengan laki-laki Jawa. Tuh, coba tuh sampai begitu tuh, ya. Ini haram itu, ya. Pria Sunda kawin dengan laki-laki Jawa, ya, gitu. Ya, bawang banget ya. Ya, haram hukumnya. Ya. Ya. Jadi yang halal itu laki kawin nikah dengan perempuan, ya. Makanya pendidikan juga ada juga ya, anak yang dari kecilnya karena ibunya pengen punya anak laki, tapi yang lahir anak perempuan, dari sejak kecil dipakein pakaian laki, udah gedenya udah jadi seperti orang laki. Itu jadi pendidikan berpengaruh. Kayak lingkungan pesantren, ya, bertahun-tahun ada juga laki dengan laki, bisa gak ada perempuan gimana? Di penjara, pokoknya tempat-tempat yang kumpul laki pasti akan ada itu. Atau perempuan, itu namanya lesbian. Di kita banyak, bukan di kita aja, di seluruh dunia, ya. Perempuan-perempuan yang senangnya sama perempuan, namanya lesbian, ya. Nah, kalau laki namanya homo, namanya doang, ya. Yang jelas laki sama laki nggak boleh, perempuan nggak boleh, ya. Yang bolehnya laki sama perempuan, itu bolehnya nikah, ya, bukan bolehnya bergaul, ya. Bolehkan nikah laki sama perempuan, maka dia melampaui batas laki sama laki nikah, ya. Udah nikah ngaku hamil katanya, coba lihat tuh. Ya, Masya Allah, ya bagaimana itu? Bagi kita nggak masuk akal, tapi bagi mereka yang kena begitu ya pasti. Saya ada di satu majelis taklim, profesor doktor, dosen di salah satu kampus. Habis saya ngajar Isya, dia datang jalannya begini, Ustaz. Nah, orang putih bersih itu. Anda udah lihat begitu, wah ini pasti nih benar.
ngomongnya lembut kan. Terus ditanya, Ustaz, itu bagaimana tuh orang yang lemah-lemah laki? Ngomongnya itu banget dah, kayak perempuan itu udah ketahuan banget dah, ya. Nah kita sebenarnya salah juga kan, ya. Nah itu kata jamaah itu profesor doktor, dosen, ya. Tapi dia apa namanya itu kayak perempuan gitu. Dan dia bilang bagaimana itu orang yang punya tabiat begitu. Sedangkan itu kan semua dari Allah katanya, gitu. Dan itu bukan kemauan kita, gitu. Kata dia tuh, ya, bukan kemauan dia, itu Allah yang takdirin katanya, gitu. Susah juga kita itu bantahnya, ya. Ya udah kita bilang ya udah sabar aja lah, gitu, ya. Kalau bagi mereka alasannya kuat-kuat, ya. Makanya yang begitu itu kita jangan diejek-ejek. Nah, ntar juga dia kembali lagi, ya. Kalau udah benar, selalu dia taubat, gitu, ya. Kan ada yang baru nih di kita yang meninggal di Australia, apa? Di mana itu ya? Di Australia, di mana itu yang ada pacarnya bunuh? Namanya Mayang-Mayang itu, ya. Nama perempuannya. Sebenarnya dia laki, ya. Dia operasi di Thailand, terus dia pergi ke akhirnya entah kenapa dibunuh sama cowok. Nah, bahkan sebagian tubuhnya direbus, ya. Kalau dia rokok, dan itu katanya bunuh diri, katanya habis bunuh itunya. Akhirnya itu perempuan dibawa pulang ke Indonesia, tapi sekampung itu nggak terima mayatnya. Orang kampung itu nggak mau katanya, karena apa? Karena isunya dia apa namanya itu kayak kita pelacur internasional begitu. Ini dia terkenal, ya, mau dioperasi, ya. Kalau lihat aslinya kira perempuan, ya. Jadi lebih cakep yang dioperasi yang perempuan asli. Iya, itu. Makanya yang belum kawin hati-hati, ya. Tahu-tahu pas kawin bekas laki itu, ya. Hati-hati, sekarang udah banyak pada operasi plastik, ya, gampang, ya. Dokter-dokter udah pada bisa semua, ya. Operasi apa aja, kupingnya, hidungnya diapain aja. Apalagi operasi perawan dari zaman dulu, dari zaman saya di Syria udah ada operasi perawan, ya. Jadi perempuan-perempuan yang udah nggak perawan bisa dioperasi sama dokter. Itu tahun 82. Apalagi sekarang ada udah maju dah, ya. Apaan aja bisa. Orang yang hitam tuh kayak Michael Jackson, dia kan hitam, dia bisa jadi putih tubuhnya. Dia masukin apa dah puluhan kali dong, tapi dia harus obat terus, kalau enggak bisa itu melepuh tubuhnya, ya. Itu jadi bisa itu, hidungnya mancungnya luar biasa itu, nggak ada tulangnya lah, itu lembeknya itu, ya. Itu, ya. Makanya di kita banyak yang pada operasi, nenek-nenek pada operasi, ya. Ininya udah turun, lagi kayak tank gitu. Wow. Ya, kalau lihat yang nongak itu bukan asli itu, mau segituan nongak itu. Yang bagusnya turun, ya. Ya. Begini selalu gua ngeliatnya, wah itu sih nggak benar itu, ya. Jangan apa namanya itu, yang karet-karet itu, siliknya dua pecah. Ya. Yang tubuhnya, palanya dioperasi ratusan kali, jadi kayak setan gitu, hancur-hancuran semua, sampai dibikin melondong-melondong palanya itu, masya Allah. Yang sana ada aja duitnya itu, ya, dari mana itu orang itu,
Itu proses urusan ribu dolar itu, yang berkali-kali itu. Ya. Jadi ini digambarkan oleh Allah, maksiat sudah terjadi zaman dahulu. Ya. Dan itu satu kampung, hanya Nabi Lut yang melawan mereka. Ya pasti kalah. Di kampung kita begitu juga, kalau kebanyakannya maksiat, ustadz yang benar kalah. Orang kebanyakan dia. Nah ini dia contohnya. Ya. Wa makana jawab an qalu akhrijuhum. Kaumnya menjawabnya bagaimana? Ketika Lut biaskan nafsumu kepada laki, bukan kepada perempuan. Mereka sepakat, akhrijuhum, usir Nabi Lut dari kampung kita. Lihat tuh, ya. Makanya di mana aja orang benar, ya pasti dimusuhin sama orang nggak benar. Ya. Di kantor umpamanya, ya satu tim 10 orang, satu jujur, yang 9 enggak, dikeluarin yang satu. Ya. Kenapa? Karena dianggap nggak mau kerja sama, gitu. Nah biasanya yang baik itu nggak banyak, ya. Itu makanya kita beruntung nih, ya Allah berikan taufik hidayah, kita bisa hadir majelis taklim istiqomah di luar sana orang yang belum dapat taufik hidayah. Jadi kita tetap pertahankan, ya, supaya dalam keadaan matinya husnul khatimah. Ya. Kenapa godaannya luar biasa? Ya. Kalau kurang-kurang iman, lama-lama ya kita terpengaruh juga. Ya. Lingkungan itu. Ya. Kekuasaan kan dia berkuasa. Kalau dibikin undang-undang, bagaimana aja bisa. Ya. Makanya harusnya kita bergerak supaya pemerintah yang benar, ya. Yang adil, pemerintahannya yang jujur, pemerintahannya yang mementingkan rakyat. Harusnya itu kita bergerak ke sana, ya. Kalau kita diam aja, dirusak negeri ini. Karena emang dasarnya udah rusak, ya. Korupsi udah semua, habis duit kita semua diambil sama segelintir orang, sehingga kita pajak semua serba mahal, ya. Untuk makan aja susah, ya, kesianan. Ya, yang dulu makan 5.000 udah kenyang banget, sekarang nggak bisa, 15.000 juga. Nah, jadi orang yang kerja tuh cuma buat makan doang, rokok juga nggak bisa, dia rokok sebungkus paling 3 biji, gitu. Tapi yang di sana, triliunan diambil. Itu kezaliman namanya itu. Dan kalau kita diam, kita termasuk mereka juga. Jadi kita harus nggak redo, gitu, ya. Kesianan warga. Ya, ini kan negeri kan ini punya kita, punya rakyat. Harusnya dikembalikan ke rakyat. Nah, kalau di Arab tuh yang saya alamin itu harta pemerintah, harta negara dikasih ke rakyat. Pendidikan murah, bahkan gratis, beasiswa, pengobatan gratis. Waktu itu, ya, kalau sekarang hidup udah susah di mana-mana, ya. Gitu. Berobat gratis, diplomat saja gratis. Dijasa, ya, diplomat gratis. Apalagi warga, ya. Bola di lapangan, ya, itu ada ambulannya, ada perawatnya, ada obatnya, nungguin. Kali aja ada yang pusing, ambil di ambulan. Kalau ada yang patah, nggak usah kasih tahu orang tuanya, langsung dibawa pakai ambulan ke rumah sakit. Nah, langsung dibiayain, nggak bayar. Ada nggak negeri kita begitu? Yang main bola ada ambulan nungguin, ada nggak? Nggak ada. Itu satu contoh. Ya. Jadi memang rakyatnya itu, tunis pada, ya, roti 1 miliar,
Kalau kita 1 perak aja naik, itu presiden. Ya, makanan, ya, roti itu makanan pokoknya, gandum itu wanti-wanti itu nggak bakal naik. Tapi kalau barang elektronik nggak apa-apa. India kan 1 miliar lebih, paling banyak kali sesudah Cina, ya. Tapi hidup untuk makan murah, jadi nggak ada kejadian. Itu orang kebanyakan Buddha, ya. Umat Islamnya banyak, tapi karena di miliaran, ya. Cina juga umat Islamnya itu kalau dibandingin kita masih banyak kan umat Islam Cina. Kami sampai 300 jutaan, kita nggak sampai 300. Tapi kalau dibandingin dengan penduduknya 1 miliar lebih, ya nggak seberapa. Ya. Nah kita umat penduduknya dibandingkan dengan umat Islam, jadi kita mayoritas gitu sedunia. Ya. Nah jadi kalau umat Islamnya diam, maka kita nanti akan kena akibatnya. Jadi bagaimana? Kita harus koreksi. Tua, dosen-dosen, orang-orang pintar, media massa itu fungsinya memberikan kabar yang benar. Itu jurnalis yang benar tuh begitu, ya, memberikan dan hak masyarakat untuk menerima berita yang benar. Tapi kebanyakan wartawannya udah dibayar semua. Tapi kalau Tempo itu berani, itu Tempo itu luar biasa tuh. Majalah Tempo itu Masya Allah berani banget ya. Sampai digambarin tuh presiden hidungnya mancung itu. Nggak dipapain ya, dia jurnalis ya, bebas dia. Wartawan nggak ada yang berani nangkep. Ya, wartawan dia bebas meliput, itu kewajibannya. Ya. Makanya yang paling ditakutin tuh di mana-mana wartawan. Siapa aja takut, polisi pada takut wartawan. Kalau diberitain, habis dia. Gitu. Karena apa? Apalagi ada kartunya, apalagi wartawan udah ngetok. Takut banget karena semua berita ada media, semua apa jadi punya intel dan dia berani bayar untuk membongkar rahasia. Jadi ini akibatnya. Kalau semuanya pada nggak benar, maka diusir itu. Akhrijuhum, keluarkanlah itu Lut dari kampung kita, dari negeri kita. Artinya usir, ya, karena dia nggak benar itu, dia melarang kita. Ya tuh kaum Lut. Berarti orang-orang yang demen namanya laki-laki, hati-hati. Karena dia bengis dia, kelihatannya doang. Ya. Ya, makanya dia marah, dia punya kekuatan, udah masuk ke dalam tentara, ke dalam polisi, di Amerika kan, dilindungin. Ya, coba, jadi tentaranya udah tentara punya pacaran laki-laki, terus gimana? Udah dilindungin hak-haknya. Kalau di kita masih malu-malu, tapi udah ada gitu. Kita juga udah besar perkumpulannya, cuman masih mendak gitu ya. Entah suatu saat dia bangkit gitu. Kalau kita jelek-jelekin, ya, marah dia. Ya. Kalau ada pejabat yang jelek-jelekin dia, bangkit ya. Ya. Nanti bisa dituntut supaya pejabat itu dipecat gitu ya. Baik. Lalu mereka berkata, akhrijuhum, wahai kamu semuanya, usir Nabi Lut, ay Luton wa atba'ahu, keluarkan Lut dan pengikut-pengikutnya dari mana? Min qaryatikum, ya tuh, min qaryatikum, dari kampungmu, dari kotamu, dari negerimu, keluarkan Lut dan pengikutnya. Mengapa? Innahum unasun yatatoharun, mereka adalah manusia-manusia yang merasa suci. Tuh alasannya, ya, dia merasa suci bersih. Dituduh kita nggak benar tidur sama laki,
ya, dia merasa suci, keluarkan mereka. Nah jadi kita kan kalau ngapain-ngapain umat Islam pulang aja ke Arab sono gitu, ada kan gitu kan ya. Kalau pengen hidup ya sono di Arab, jangan di sini gitu. Kan sudah ada begitu kan ya, dikit sedikit ya pulang kita ke sono, ke Yaman sono gitu ya. Sampai ada yang mengungkit-ungkit bahwa Habib itu nasabnya udah putus. Jadi seakan-akan nggak ada keturunan Nabi begitu, padahal ada dari dulu, semua dari aku ya. Karena ada segelintir orang tuh ya, yang dipakai untuk apa? Untuk menjelek-jelekan orang Arab. Kenapa? Karena kebanyakan yang berdakwah kan orang Arab kan ya. Ya, makanya ya sebagai introspeksi juga ya, yang merasa menjadi keturunan Nabi juga jangan bangga-banggain gitu ya. Karena ada saya lihat di video itu seorang Arab, saya nggak tahu Habib, mungkin yang ngaku Habib, katanya seburuk-buruknya Habib masih lebih bagus daripada 70 ulama. Biarpun dia bodoh, biarpun dia berbuat maksiat, masih lebih bagus dia katanya. Itu kan berlebih-lebihan, jadi orang nggak demen lagi gitu. Harusnya call down, turun ya, jangan ditimpalin gitu. Kalau memang merasa keturunan Nabi harus beradab ya kan, akhlaknya akhlak Nabi, tawadhu, nggak usah ditimpalin, nggak usah saya kan keturunan Nabi, saya lebih suci dari kamu, biar kamu ulama juga saya bodoh, biar saya pemabok juga masih lebih bagus saya karena ada darah Nabi di tubuh saya gitu. Orang jadi gedek lagi lah ya, masa pemabok lebih bagus sampai 70 ulama, bagaimana? Harusnya diam aja gitu ya, bimbinglah umat. Jadi yang tadinya marah jadi Adam, ini malah dia mungkin monggol nih kehebatan dia, jadi orang mungkin benci lagi begitu ya. Nah, kan sampai sekarang belum putus ya. Mereka yang mengatakan nggak ada menantang supaya di tes DNA. Tes DNA bagaimana? Tes DNA bagaimana? Harus ada itunya, harus ada modalnya. Modalnya itu dari Rasulullah ya, dari tubuh Rasulullah, rambutnya umpamanya dites ya, atau apanya lagi itu harus ada. Nah kalau nggak ada sampelnya bagaimana ya? Bagaimana mau ngetes itu ya? Ada berita itu si itu anaknya Profesor Kiai Haji Qori Shihab, Najwa ya ya. Nah dia itu Najwa apa namanya? Iya. Nah, dia udah tes DNA, katanya nasab Arabnya cuma 3%, yang lainnya campuran itu. Cuma 3% doang Arabnya. Coba lihat tuh. Tapi masih ada Arab dia cuma 3%. Yang lainnya tuh ada India, ada pokoknya cuma 3% doang. Gitu ya. Banyak coba aja tes DNA ya. Asli Manggarai ya bagaimana gitu. Kalau dites nih nanti macam-macam, ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Rusia ya macam-macam. Makanya kata Nabi, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Nggak ada beda antara Arab dan bukan Arab. Yang ada inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia, dia yang paling. Siapa yang paling bertakwa, dia yang paling mulia di sisi Allah. Jadi timbangannya takwa. Mau orang mana kira, mau orang kulit hitam, kulit putih, mau Indonesia, mau Arab, mau Amerika, atqakum. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di sisi Allah. Kayak haji kan, kalau kita haji kan semua pakai baju putih kan, pakai ihram.
mau presiden, kayak mau raja, kayak mau konglomerat, kayak mau rakyat biasa, sama semua putih-putih. Nggak bisa kita bedain. Mana orang kaya, mana orang alim, mana orang miskin, nggak bisa. Orang putih-putih semua. Khususnya waktu lagi wukuf, semua merasa hamba Allah. Itu dia tuh fungsinya tuh. Dan kalau kita dah wukuf, kita berhenti, kita merenung, kita berpikir, oh iya benar ya, nggak ada yang kita banggain kecuali takwa. Korban gitu juga. La yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging darahnya nggak sampai ke Allah. Artinya bukan itu yang Allah redoin. Yang Allah redokan itu at-taqwa minkum, ketakwaan yang ada pada diri kamu. Apa itu ketakwaan? Keikhlasan. Keikhlasan kita mengeluarkan sebagian rizki Allah untuk kita berikan hewan kurban. Nah ini masih kurang tuh, ini tinggal ditombokin lah bangsa 5 dah gitu. Ini orang kaya semuanya masih nggak mampu ya. Ini pos material atur itu ya. Ya, Pak JMC, Pak Khairul atur ya, Pak Bambang atur beres itu ya. Ya. Jadi kalau kita mau itu ya, Pak Jius atur itu warungnya itu cuma sehari doang itu ya, sehari udah dapat itu 1 kambing itu ya. Kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa saja yang kamu infakkan Allah ganti. Yang kita keluarkan Allah ganti ya. Yang kita keluarkan berapa juta Allah ganti. Yang ngasih rezeki siapa? Allah. Yang suruh kita sedekahin siapa? Allah. Dan yang menggantinya siapa? Allah. Tapi kalau kita sayang-sayang, keluar juga. Keluarnya ke tempat lain, ya, bukannya dikorban. Makanya kita biasain. Coba cara sekali-kali kita berkorban, berkah lah. Berkahnya luar biasa, ya. Nah, apalagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak apa-apa, ya. Tahun depan nggak bisa juga, tahun depan lagi, ya. Ya, paling 3-5 tahun lagi lah nih semuanya yang belum ya. 5 tahun lagi lah berkorban ya. 5 tahun lagi seharinya paling 500 perak ya. Ya, 5 tahun lagi dikumpulin lah tuh ya, beli aja satu kambing. 5 tahun lagi mungkin kambingnya udah 5 juta ya. Satu kambing ya. 3,5 juta udah nggak ada 5 tahun lagi ya. Jadi berkorban itu untuk apa? Untuk kita korbankan yang kita cintai. Apa yang kita cintai? Harta kita korbani ya. Dagingnya kita makan, boleh kita makan yang berkorban. Yang nggak boleh dijual. Masuk berkorban dijual juga kan pelit banget namanya ya. Udah berkorban kulitnya diminta dijual lagi ya. Udah korbanin dah semua ya. Kasih orang miskin sebagai sedekah, hadiahkan kepada orang kaya, tetangga kita yang kaya kasih sebagai hadiah. Orang-orang miskin sebagai sedekah, karena dia sedekah maka orang miskin itu boleh menjual bagian daging yang dikasih. Tapi orang kaya karena dia hadiah maka tidak boleh dia menjualnya. Kalau dia nggak makan kambing, dia boleh kasih orang lain, tapi jangan dijual. Kulitnya nggak boleh dijadiin upah. Umpamanya upahnya 1,5 juta. Nah terus ini ada 5 kulit nih, ambillah jadi 1 juta gitu, nggak boleh. Jadi upahnya 1,5 juta ya 1,5 juta dari duit yang lain lah tuh. Nah kulitnya sedekahin lah, kasih panitia kayak kasih siapa kayak lah. Nah panitia itu boleh menjualnya, yang nggak boleh yang berkorban, karena dia berkorban masih dijual juga bagaimana ya. Nah, karena kulitnya kan dimakan juga kan ya. Yang nggak dimakan tanduknya
Tanduknya dimakan nggak? Kupingnya dimakan, buntutnya dimakan, makanya nggak boleh buntutnya putus, nggak boleh kupingnya putus. Ya. Tapi kalau tanduknya patah nggak apa-apa, kalau tanduk nggak dimakan. Ya. Nah, jadi begitulah kata Allah, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna onta, ja'alnaha lakum, kami jadikan buat kamu min sya'airillah, sebagai syiar-syiar Allah. Lakum fiha khairun, itu semuanya itu bagus buat kamu. Onta diminum susunya, ada yang minum kencingnya, dipakai buat kendaraan, ngangkut barang, ya, dia bisa makan dagingnya, ada yang manfaatnya. Di akhirat manfaatnya berupa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, yang menginfakkan hartanya Allah berikan keberkahan, yang telah meninggal dunia mendapat maghfirah dan rahmah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala awlika wa masirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wastaghithna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.